Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat siang, selamat datang dan selamat beribadah Minggu 2 Juni 2024. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur di mana kita sudah melalui 31 hari di bulan Mei. Kita bersyukur kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan kita melihat kiri kanan kita tetap ada dengan keadaan yang sehat. Itu semua bukan karena usaha kita, tapi oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara bersedia, marilah kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan atas kebaikannya. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, haleluya. Dan sepanjang bulan Mei juga kita sudah diberkati lewat pelayanan Ibu Gembala Sidang kita dan juga Dr. Philip lewat topik pujian penyembahan. Walaupun topik ini sudah berlalu, namun tetaplah kita mengerjakan firman Tuhan ini. Biarlah kita semua tetap mengingat kebaikan Tuhan agar kita dapat memuji Tuhan. Dan milikilah keeratan dan hubungan yang baik dengan Tuhan, serta ingatlah supaya kita memuji dan menyembah Tuhan setiap harinya. Haleluya. Di bulan Juni kita akan belajar topik yang baru Bapak Ibu Saudara, yaitu kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Mari Bapak Ibu Saudara kita sambut topik yang baru ini, dan sembari kita menyambutnya, marilah kita juga membela dalam doa kita agar pelayanan Ibu Gembala Sidang dan Dr. Philip lebih lagi memberkati kita, sehingga kita sama-sama diberkati lewat firman yang disampaikan. Dan juga GKI Padang akan melaksanakan TDRK, di mana ini adalah langkah awal yang baik untuk meneguhkan kekristenan, dasar kekristenan kita. Diundang bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti TDRK agar Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri melalui pemimpin 4D ataupun para pelayan-pelayan. Dan hari ini ada pembelajaran agama Kristen tingkat SMP dan SMA. Mari semua yang sekolah SMP dan SMA diundang untuk mengikuti pembelajaran agama ini. Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat renungan kita hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 25. Saya bacakan terlebih dahulu. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mari kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, berikan tepuk tangan lagi dong untuk Tuhan kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa ketika 2-3 orang berkumpul bersatu memuji nama Tuhan kita, Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Terlebih dari 2-3 orang itu, maka Tuhan Yesus hadir dan bersemayam atas pujian kita, dan sama-sama kita memuliakan nama Tuhan kita, sebab Dia baik, sebab Dia akan menuntun langkah kita berjalan kemanapun kita akan pergi. Kami yakin firman-Mu Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan bagi Yesus. Firman-Nya dan semua janji-Nya, bahwa Roh Kudus kan tercurah menyatakan kuasa-Nya. Sekarang ini saatnya Dia hadir di sini, saat umat Allah berkumpul bersama dan menyembah. Kuasanya di sini, oh, ku yakin
kuasanya di sini. Berikan tepuk tangan bagi Yesus kita. Oh, Engkau hadir di sini. Sama-sama nyanyikan ku yakin firman-Nya. Ku yakin firman-Nya dan semua janjinya, bahwa Roh Kudus kan tercurah menyatakan sekarang ini saatnya Dia hadir di sini. Saat umat Allah berkumpul bersama dan menyembah, nyanyikan ku yakin hadiratnya di sini. Tiada yang mustahil bila kuasanya di sini. Oh, ku yakin hadiratnya di sini. Di tengah umatnya yang sehati bersatu, ku yakin Dia hadir dan kuasanya di. Ku yakin hadiratnya di. Tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil bila kuasanya di sini. Oh, ku yakin hadiratnya di sini. Di tengah umatnya yang sehati bersatu, ku yakin Dia hadir dan kuasanya di sini. Berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita dong. Haleluya. Jadi tadi pagi kita bersenandung dan siang ini kayaknya karena siang ya, kita coba gerakan tubuh kita dengan tarian. Boleh ke kiri ke kanan 2 kali, oke? 1, 2, 1. Oke. Lebih lagi dong, ingat kan apa? Semangat kan yang kiri kanannya. Yuk, bergerak dong. Ya. Aku tambahin ya. Hey. 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 Hey, lebih lagi. Hey. 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 Oh, berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Yeah, yeah, yeah. Ku yakin hadiratnya memenuhi kami. Tiada yang mustahil bila kuasanya di sini. Ku yakin hadiratnya di sini. Di tengah umatnya yang sehati bersatu, aku yakin Dia hadir dan kuasanya di sini. Ku yakin hadiratnya di sini. Tiada yang mustahil bila kuasanya di sini. Oh, ku yakin hadiratnya di sini. Di tengah umatnya yang sehati bersatu, ku yakin Dia hadir dan kuasanya di sini. Ku yakin kuasanya di mana? Di sini. Berikan sorak-sorak bagi Yesus kita. Kuasanya hadir di tempat ini, memenuhi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Bapa. Kami yakin bahwa Engkau mengirimkan Roh Kudus, Roh penghibur. Itu yang menguatkan kami. Dan kami katakan datang ya Roh Kudus.
yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datanglah ya Roh Kudus, penuhiku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu satu yang ku rindu, bersekutu
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Kami bersyukur Bapa. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, itu yang memberkati hidup kami Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu.
memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Haleluya. Allah yang layak untuk kami tinggikan. Amin. Hanya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Dan kini saatnya kami akan berdoa Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami dan juga doa kami. Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan doa kita. Yang pertama, kita bersyukur untuk Kota Padang dalam lindungan Tuhan. Bersyukur atas keselamatan dan sukacita yang Tuhan beri. Kita berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Berdoa agar hidup kita rendah hati dan taat dan tekun. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami boleh hadir kembali, kami boleh berkumpul kembali Tuhan. Seluruh jemaat GKI Padang Tuhan. Di minggu pertama di bulan Juni ini Bapa, kami boleh datang Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami boleh datang Tuhan karena kami Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Memuji dan menyembah Engkau di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh menaikkan doa ucapan syukur kami, kemenangan kami Tuhan. Bagi kota kami Tuhan, tempat kami tinggal, tempat kami bekerja, tempat kami Tuhan melakukan kegiatan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesusku, haleluya Bapa. Engkau Allah senantiasa setia menjagai daripada kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesusku, haleluya, penjagaanmu Tuhan tidak pernah terlelap bagi kota kami Tuhan. Tengah-tengah banyaknya masalah persoalan Tuhan, bahkan bantuan bencana yang terjadi, namun di balik semuanya itu Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa bekerja Tuhan, melakukan Bapa rencana-Mu bagi kota kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan kota ini Tuhan. Engkau yang akan memberkati kota kami Bapa melalui doa kami yang kami panjatkan kepada Engkau dalam setiap doa kami, baik kami pribadi lepas pribadi maupun kami Tuhan yang berkumpul di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesusku, haleluya, kota Padang ini dalam penjagaan-Mu, dalam perlindungan-Mu senantiasa Tuhan. Karena Engkau cinta, karena Engkau mengasihi kota kami Tuhan. Kami juga terlebih-lebih mengasihi kota kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu tercurah melimpah bagi kota kami ya Bapa. Biarlah keselamatan terjadi bagi kota kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa keselamatan yang tidak henti-hentinya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sukacita yang melimpah Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Engkau Allah senantiasa mencurahkan Tuhan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bagaimanapun keadaan yang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan biarlah sukacita kami melimpah Tuhan. Dan setiap apa yang kami alami kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu juga yang tidak pernah terukur dalam kehidupan kami Bapa. Buat kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah Tuhan berubah dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang setia, yang senantiasa menjagai kehidupan kami dari pagi hari ini sampai kepada siang hari ini. Dan Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini Engkau Allah senantiasa menyertai kehidupan kami jemaat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesusku, haleluya, tetap kami kerjakan Tuhan ucapan syukur kami, keselamatan kami di dalam Engkau Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, kemenangan yang telah kami terima Tuhan di sepanjang minggu ini ya Bapa. Dan pada saat ini kami juga menyatukan hati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar keselamatan boleh terjadi bagi jiwa-jiwa Tuhan. Terlebih dahulu kami mulai dari keluarga kami. Mungkin ada keluarga kami yang belum datang beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesusku, haleluya Bapa. Biarlah doa-doa kami, kerinduan kami selama ini yang telah kami Tuhan berikan kepada Engkau Tuhan. Biarlah keluarga kami yang belum Kau selamatkan, biarlah Engkau datang beribadah kepada Engkau bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Bahkan bagi orang-orang juga sudah kami injili, sudah kami Tuhan selayani sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan Yesusku, haleluya, terjadi juga keselamatan bagi mereka Tuhan. Bahkan kami juga
dapat menceritakan setiap kebaikan-Mu Tuhan, melalui Tuhan kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada, dalam pekerjaan kami, perkuliahan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah melalui Tuhan perilaku kami Tuhan, kami boleh menceritakan daripada setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, haleluya, melalui itu Tuhan ada keselamatan bagi setiap jiwa-jiwa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar kami seluruhnya Tuhan setiap hari dalam hidup kami senantiasa berpadan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan dalam setiap ibadah-ibadah, bila kami kerjakan Tuhan, sehingga kami beroleh hati yang rendah hati Tuhan, dan taat kepada kebenaran firman-Mu Tuhan, dan tekun dalam Bapa menantikan kedatangan-Mu kedua kalinya ya Bapa. Biarlah itu yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, sekalipun banyak persoalan masalah Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah kebenaran-Mu senantiasa meneguhkan kami ya Bapa. Biarlah kami juga Tuhan Yesus, kalau tidak ada kami yang lemah atau menyerah Tuhan dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Di balik Tuhan Yesus, haleluya Bapa, masalah kami hadapi, kami percaya Engkau Allah yang senantiasa terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, haleluya, sekalipun penderitaan kami banyak Tuhan di akhir zaman ini, kami percaya Tuhan Engkau yang senantiasa menolong kami bersama-sama dengan kami untuk dapat menyelesaikannya Tuhan, sehingga kami keluar menjadi orang-orang lebih daripada pemenang Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, haleluya. Jikalau ini kami kerjakan Tuhan, maka kami senantiasa Bapa tak kuat dan teguh dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kehidupan kami senantiasa memandang kepada setiap kebaikan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa ucapan syukur, bahkan juga doa kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami menyatukan hati kami, kami menolak segala pekerjaan iblis dan penipu yang menghalangi keselamatan bagi jiwa-jiwa, terlebih dahulu bagi keluarga kami. Dalam nama segala mengeraskan hati dan buka hatinya untuk kebenaran firman Tuhan, tidak menjadi contoh dan teladan juga tidak akan kehidupan kami, tidak mengerjakan keselamatan, tidak mau mengerjakan kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dalam ibadah-ibadah. Di dalam nama segala kelemahan-kelemahan, keputusasaan, tinggalkan kami dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Di dalam nama yang keterikatan akan dunia ini juga tinggalkan kehidupan kami dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja, yang senantiasa memberikan kemenangan, sukacita dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mari orang percaya katakan amin. Kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau, datang untuk memuliakan Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain.
selain hanya untuk memuliakan Engkau saja, untuk meninggikan Engkau saja. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik Tuhan, sangat baik. Itu sebabnya kami boleh ada hari ini, karena kebaikan-Mu yang mempesona hati kami, yang mencelikan mata kami, dan kebaikan-Mu Tuhan, yang membawa kami dari maut kepada terang yang ajaib. Kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah ini terus terngiang di dalam hidup kami, bahwa kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan, menyatakan di hadapan orang-orang bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam ibadah yang kedua ini kami dapat beribadah bersama-sama. Kami tahu Engkau beracara di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau akan memberitahukan firman-Mu lebih dalam bagi kami, sehingga mata kami boleh terbuka, pikiran kami Tuhan boleh dapat menerima kebenaran firman-Mu. Bila firman Tuhan mengubahkan, mentransformasikan kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak kembali dengan sia-sia, tapi hidup kami membawa kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Dan bila firman Tuhan juga dapat tertanam, sehingga berakar, kemudian berbuah, dan bisa menghasilkan buah yang lebat, sehingga orang lain bisa menikmati buah dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, hanya Engkau saja yang mampu untuk mentafsirkan firman-Mu, sehingga firman Tuhan menjadi sebuah pengilhaman bagi kami, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi, lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan siapkan hati kami, dan biarlah Engkau yang beracara Tuhan di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sama-sama kita berkata amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Selamat siang semuanya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, kita berjumpa kembali di dalam ibadah yang kedua, dan kita bersyukur juga kita bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Ya, tidak terlepas juga dari pembelajaran yang kita terima pada bulan yang lalu, Bapak Ibu Saudara, yaitu kita belajar mengenai pujian dan penyembahan. Nah, biarlah ini selalu mengingatkan kita bahwa hidup kita ini adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimanapun kondisi keadaan, pilihlah untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Mengucap syukur. Memuji dan menyembah Tuhan juga merupakan salah satu bentuk daripada hidup yang maju. Ya, karena butuh kebesaran hati untuk bisa terus memuji menyembah Tuhan, even kita di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Banyak orang pastinya bisa memuji menyembah Tuhan kalau situasinya baik-baik saja, fine-fine saja. Ada banyak alasan untuk memuji menyembah Tuhan. Tapi kalau misalnya kondisinya lagi tidak baik, bahkan cenderung terkesan menyakiti hati kita, wah, butuh hati yang besar untuk bisa memuji menyembah Tuhan. Saya percaya hanya orang-orang yang hidupnya melangkah baju yang bisa memuji menyembah Tuhan di dalam segala keadaan. Hanya orang-orang yang memiliki pikiran yang maju yang bisa menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, bulan ini kita akan belajar satu tema yang baru. Dan bagi saya pribadi, tema ini pasti sangat menarik dan akan memberkati kita semua. Dan mari kita sama-sama belajar. Boleh katakan kiri kanannya, mari kita sama-sama belajar. Judul ataupun tema bulan ini adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Roh dalam huruf besar. Artinya dipimpin oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus, Spirit led life, hidup ataupun kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Kalau ada hidup yang dipimpin oleh Roh, berarti ada juga hidup yang tidak dipimpin oleh Roh. Itu sebabnya kita perlu belajar di minggu yang pertama ini, bagaimana sih bedanya, bagaimana wujudnya, dan apa tandanya bahwa hidup saya dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh Roh Tuhan.
Tidak semua orang yang bergereja, tidak semua orang yang telah lahir baru langsung hidupnya dipimpin oleh Roh. Kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 25 tadi, ini kan ayat renungan kita ya yang kita baca hari ini. Nah, saya akan bacakan Galatia 5 ayat 25 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan begini, kita sudah diberi hidup yang baru oleh Roh Allah. Siapa yang sudah diberi hidup yang baru oleh Roh Allah? Ya, kita semua baik. Jangan turun tangan dulu, dikatakan begini. Karena itu hendaklah, artinya boleh memilih. Hendaklah kita juga terus menaati pimpinan Roh Allah. Boleh turun tangannya. Jadi kalau ditanya siapa yang sudah lahir baru, mungkin kita angkat tangan ya kan ya. Tetapi selanjutnya dikatakan, karena itu hendaklah kita juga terus menaati pimpinan Roh Allah. Karena langkah berikutnya tergantung pilihan kita semua. Kita bisa saja lahir baru lalu kembali kepada cara hidup yang lama. Bisa. Namun kita juga diberikan kesempatan untuk memilih setelah kita lahir baru, roh kita tunduk kepada Roh Allah. Kita harus menaati. Menaati artinya membuat posisi kita lebih rendah. Kita harus mendedikasikan, memberikan diri kita untuk taat kepada pimpinan Roh Allah. Oleh sebab itu tidak semua orang Kristen, orang yang bergereja sudah pasti hidupnya dipimpin Roh Allah. Ada mereka yang bergereja, jadi Kristen, tapi tidak mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Sampai di sini bisa ditangkap Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita perlu belajar bahwa hidup kita mesti dipimpin oleh Roh Allah. Spirit led life. Karena kita masih punya kehendak daging yang bisa saja mendistraksi daripada kehidupan rohani kita. Mari lihat dalam Matius 17 ayat 1 sampai 8. Matius 17 ayat 1 sampai 8. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka, Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ketika Yesus mengangkat kepala, dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Dalam ayat yang kita baca, kita akan melihat ada 2 wujud Bapak Ibu Saudara. Ada 2 wujud. Ada 2 wujud Yesus yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya. Wujud yang pertama di dalam ayat 2. Dikatakan lalu Yesus berubah rupa. Bertransformasi. Atau dengan bahasa yang lebih tepat bertransfigurasi. Mengubah dirinya menjadi apa? Wajahnya bercahaya seperti matahari dan bajunya putih bersinar seperti terang. Coba bayangkan bagaimana ada seseorang memiliki wajah seperti matahari. Mainkan sebentar imajinasinya Bapak Ibu Saudara. Mainkan khayalannya. Nah, tapi jangan terlalu mengkhayal ya, nanti lama-lama malah jadi mengantuk. Kita sedang berada di dalam jam-jam yang rentan ini. Bagi mereka yang kenyang maupun bagi mereka yang lapar, sama-sama rentan untuk terjadi serangan ngantuk. Coba mainkan imajinasinya,
Yesus berubah wajah menjadi terang seperti matahari dan bajunya putih. Adakah orang yang bisa melihat face to face atau langsung eye contact dengan matahari? Saya pernah beberapa kali pada waktu kecil mencoba dengan teman-teman berusaha melihat matahari. Lama-lama gitu. Apa yang akan terjadi? Mana ada sakit mata? Emang langsung matanya merah? Enggak. Kunang-kunang. Kunang-kunang, lama-lama kita merasa badan kita ringan. Wah, lalu rebah. Bukan karena Roh Kudus rebahnya itu. Rebah karena mulai keringat dingin. Karena kita melawan cahaya matahari. Tetapi justru Petrus, Yakobus, dan Yohanes bisa melihat wujud Yesus yang dikatakan terang seperti matahari dan bajunya putih bersinar. Dan kemudian mereka bisa melihat bahwa ada dua pribadi lain yang hadir di sana, yaitu Musa dan Elia. Ini wujud yang pertama, yaitu wujud manusia roh. Kemudian ayat 8 berkata, setelah Petrus berbicara kepada Yesus, baiklah kita dirikan saja 3 kemah di sini. Katanya, wah sungguh baik, sungguh luar biasa penampakan ini. Mari kita buat 3 kemah. Lalu kemudian datanglah suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu Petrus dan kedua saudara-saudaranya menjadi takut. Mereka menundukkan kepala. Dan setelah itu mereka mengangkat kepala, apa yang terjadi? Ayat 8 berkata, dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Di dalam waktu yang berdekatan, penglihatan mereka kembali kepada manusia jasmani. Apakah secara jasmani Musa dan Elia hadir di sana, Bapak Ibu Saudara? Apakah secara fisik Musa dan Elia ada? Tidak. Apa yang dikatakan bahwa wajah Yesus berubah menjadi seperti terang seperti matahari, bajunya putih bersinar, lalu kemudian muncullah Musa dan Elia, itu terjadi di dalam alam roh. Yesus memberikan izin membukakan mata rohani Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk melihat dia di dalam alam roh. Supaya mereka bisa percaya dan menceritakan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Tadi pagi saya berikan analogi seperti ini. Kenapa ada film hero atau film pahlawan seperti Ultraman atau Power Rangers? Pernah nonton ya Ultraman atau Power Rangers mungkin ya yang seusia saya atau di bawah saya. Ada satu momen di mana kita menantikan momen yang kita tunggu-tunggu. Yaitu momen ketika mereka berubah. Dari manusia menjadi Power Rangers. Dari Power Rangers kemudian menjadi robot yang kemudian bersatu dan memenangkan pertandingan. Momen itu sangat kita tunggu. Bila momen itu tidak muncul, maka film itu tidak bisa disebut sebagai film Power Rangers dan Ultraman. Benar apa tidak? Film itu menarik justru karena lakonnya berubah menjadi hero yang kita mau. Demikian juga Yesus mau menunjukkan ketuhanannya di dalam alam roh kepada murid-murid. Dengan kata lain, kita nggak bisa melihat ketuhanan Yesus sebagai manusia. Di dalam alam roh kita bisa melihat pribadi ketuhanannya. Ada amin? Nah kita lanjut lagi. Demikian juga Yesus mau katakan juga kepada murid-muridnya dan kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Bahwa manusia itu memiliki 2 wujud. Yang pertama adalah di dalam dimensi jasmani atau dimensi yang terlihat. Dan yang kedua di dalam dimensi rohani. Yang pertama dalam dimensi jasmani dan yang kedua di dalam dimensi rohani. Nah, supaya lebih dalam kita mari lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 14. 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 14. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di mana? Di dalam dia. Dengan jelas 1 Korintus berkata
bahwa manusia memiliki apa? Roh. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dalam hal ini rohnya tulisannya adalah huruf kecil. Kita tidak menerima roh dunia. Bagi setiap orang Bapak Ibu Saudara, apakah dia orang percaya kepada Yesus ataupun belum percaya kepada Yesus, sudah lahir baru atau belum lahir baru, rohnya tidak berasal dari dunia. Kita menerima roh yang berasal dari Allah. Kita berasal dari satu Allah. Mau percaya ataupun belum percaya. Ayat 13 melanjutkan, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai apa? Roh dalam huruf besar. Artinya memiliki siapa? Memiliki roh Tuhan, memiliki Roh Kudus. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh lagi, huruf besar, yaitu oleh Roh Kudus. Tetapi manusia duniawi tidak menerima, sama-sama kita katakan, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi manusia terdiri dari dimensi jasmani dan dimensi rohani. Ini tidak ada hubungan dengan percaya atau tidak percaya. Orang yang belum percaya Yesus pun memiliki dimensi jasmani dan memiliki rohani. Nah, apakah dimensi jasmani? Yaitu tubuh kita, kepala, tangan, pundak, bagian badan kita, bagian kaki kita, ini adalah bagian tubuh kita. Sesuatu yang bisa dilihat, demikian juga organ-organ di dalamnya, liver, jantung, pankreas, empedu, dan lain sebagainya. That's all the part of your body, bagian dari tubuh kita. Namun di dalamnya yang tidak terlihat, baik, bukan di dalamnya artinya jantung ya, tetap itu masih terlihat. Tetapi di dalamnya ada part yang tidak terlihat. Ada bagian yang tidak terlihat. Sama-sama katakan tidak terlihat. Yang kita sebut sebagai dimensi rohani. Apakah yang terdapat di dalam manusia? Yaitu roh. Yaitu roh. Roh manusia itu sendiri. Amin. Dikatakan ayat 12, kita manusia tidak menerima roh dunia. Bukan bapak ibu kita yang memberikan roh itu. Tubuh kita memang menuruti genetik daripada orang tua kita. Tapi roh kita itu diberikan oleh Allah. Supaya, apa tujuannya? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi roh yang ditaruhkan Tuhan kepada kita, yang dihembuskan pada waktu penciptaan manusia, roh itu sebenarnya berasal dari Allah, yang kalau dia hidup, dia bisa mengetahui apa sih tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini perlu kita pahamin sekali di minggu-minggu awal ini, di minggu pertama ini Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali, karena kesibukan kita, beban kita, karena kondisi-kondisi kita menjadi fokus hanya kepada tubuh kita. Kita lupa bahwa di dalam diri kita ini ada lagi yang tidak kelihatan. Yang juga tidak kalah pentingnya, bahkan saya bisa katakan lebih penting, yaitu manusia rohnya kita. Kita sibuk menata diri kita, menata masa depan kita sibuk mencari uang kita sibuk menabung, kita sibuk mempersiapkan hari depan kita untuk tubuh apa kita? Jasmani kita. Tetapi jangan lupa bahwa ada lagi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu dimensi rohani yang tidak terlihat tetapi dia ada. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Benar Bapak Ibu Saudara? Nah, seperti kita misalnya, adakah yang bisa melihat darah sebelahnya? Coba dilihat dulu gitu. Ada yang bisa melihat darah sebelahnya? Saya percaya sama-sama kita akan katakan tidak bisa. Tapi apakah dia tidak punya darah? Jawabannya adalah ada. Nah demikian juga roh itu tidak bisa kita lihat, tetapi bukan berarti dia tidak ada. Dia ada.
Karena dosa, roh kita mati. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur karena kelahiran baru, karena kematian Yesus, roh kita menjadi hidup kembali. Kelahiran baru membuka kembali hubungan roh kita dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang menghidupkan roh kita. Pada dasarnya roh kita mati. Ada, tapi mati. Dan karena kematian Yesus, Bapak Ibu Saudara, karena kita mengaku dengan mulut kita bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus datang dalam hati kita dan Dia menghidupkan kembali roh kita. Kita tidak bisa mengenali apa yang terjadi di dimensi rohani dengan kemampuan tubuh kita. Hanya dengan bantuan Roh Kudus kita bisa melihat apa yang terjadi di dimensi rohani. Salah satu contohnya kita datang berdoa syafaat. Kita berdoa bagi bangsa, negara. Kita berdoa bagi peperangan yang sedang terjadi. Kita sedang masuk ke dalam alam roh. Mata badani kita melihat peperangan yang sedang terjadi. Melihat pertempuran, melihat berita yang begitu buruk. Tetapi di dalam dimensi rohani kita, kita sedang masuk ke dalam alam roh. Di dalam dimensi yang tidak terlihat, kita bersama-sama bergumul dengan Tuhan. Supaya kedamaian yang belum terlihat, tetapi pasti terjadi. Amin. Hal itu gak bisa dipahami, makanya kalau orang-orang yang belum menerima roh Tuhan, dia gak ngerti kenapa saya harus berdoa syafaat. Cukuplah doa makan, doa ucapan syukur, cukup doa pergi sekolah, pergi gereja, pergi kerja. Udah cukuplah doa itu, ngapain saya harus berdoa syafaat? Kita nggak bisa paksa pengertian itu. Karena selama mereka belum menerima Roh Kudus, mereka nggak akan bisa mengerti akan hal-hal yang terjadi di dalam alam roh, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu sebabnya perlu Roh Kudus untuk membantu kita mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam alam roh. Seperti yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, rohani mereka, dimensi rohani mereka, atau mata rohani mereka, bisa melihat bagaimana perubahan wujud Yesus di dalam alam roh. Sehingga wujud manusia yang selama ini mereka ikutin, yang mereka sebut rabi, mereka sebut guru, ternyata memiliki wujud sesungguhnya di dalam alam roh. Sekali lagi kita gak akan bisa menghormati Tuhan kalau kita gak masuk ke dalam dimensi rohani Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita bisa saja datang beribadah tapi tawar hati. Kita akan melihat apa sih yang terjadi dalam ibadah, kita akan lihat siapa pelayannya, siapa manusianya. Tapi kalau kita bisa masuk ke dalam dimensi rohani, kita dapat terhubung dengan erat di dalam ibadah kita dengan Tuhan. Karena ibadah bukan tentang pertemuan badani saja, tetapi pertemuan kita, persekutuan kita dalam alam roh dengan Tuhan. Orang-orang yang bisa masuk ke dalam dimensi rohani ini, pun cara berdoa makannya pun pasti beda. Kalau orang yang hanya, menurut saya ya, kalau orang yang berada dalam dimensi jasmani, mungkin doa makannya tergantung kepada lauk pauknya Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin lauknya nasi, garam, telur 1/5 misalnya. Ya mungkin dia berdoa sesuai dengan apa yang dia lihat. Tapi ketika dia bisa masuk ke dalam alam roh, dia tahu bahwa the best is yet to come. Bahwa yang terbaik pasti sedang dalam perjalanan. Amin. Sehingga doanya pun seperti doa, memang nasi sama garam, tapi doa seolah-olah lagi makan Big Mac-nya McDonald. Tuhan terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat hari ini. Demikian juga orang yang bisa masuk dan memahami dimensi rohani dengan bantuan Roh Kudus, doa ucapan syukurnya pun pasti beda. Ada amin. Karena dia tidak berdoa dalam dimensi jasmaninya, sehingga dia melihat dulu hari ini berkat Tuhan apa-apa saja ya.
ternyata hari ini hari yang buruk. Lalu dia, ya Tuhan terima kasih lah, seenggaknya saya hidup. Amin. Tapi kalau dia melihat di dalam dimensi rohaninya, bahwa ternyata banyak hal yang terjadi hari itu di dalam hal yang buruk, bisa lebih buruk lagi sebenarnya, tapi Tuhan bekerja. Dan dia bisa melihat di dalam alam roh bahwa Tuhan bekerja, cara bersyukurnya pasti beda. Ada amin? Demikian juga pada waktu kita melayani. Nah, ibadah kedua ini kan yang paling banyak berkumpulkan para pelayan-pelayan. Nah, kalau kita melayani hanya berpatokan kepada dimensi jasmani, kita pasti lihat siapa yang kita layani. Jangan lagi, tahu aja nih masalahnya. Nanti dia curcol nih, paling tentang suaminya. Tahu aja aku. Sambil dia bicara kita tunduk kepala, kita udah ngikutin apa yang dia bicarakan. Karena kita sudah hafal apa ini. Lah, tapi ketika kita masuk dalam dimensi rohani, orangnya boleh sama, orang yang kita layani boleh sama. Bisa saja kita melayani kepada orang yang tidak kita sukai, tapi cara melayani pasti berbeda. Karena kita tahu di dalam alam roh ada Yesus yang kita layani. Itu sebabnya Paulus berkata, apapun yang kau lakukan, jangan lakukan seperti untuk manusia, tetapi kepada Tuhan. Paulus ingin setiap gereja Tuhan, Rasul Paulus menginginkan kita ketika kita bekerja, kita pun masuk ke dalam dimensi rohani kita. Bukan maksudnya dimensi rohani lalu kita lipat tangan, lalu kemudian kita sholat. Itu namanya bermimpi Bapak Ibu Saudara. Berbeda dengan itu maksud saya. Tetapi kita tahu bahwa di dalam pekerjaan kita ada Tuhan yang memperhatikan kita. Ada Tuhan yang sedang melihat kita. Ada mata Tuhan yang sedang menjelajah kepada seluruh bumi ini untuk melihat ada orang yang berkenan kepada hatinya apa tidak. Maka cara kita bekerja pasti beda. Haleluya. Itu sebabnya kita perlu masuk dalam dimensi rohani kita. Yohanes 3 ayat 3 sampai 6, ada percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Dua sudut pandang yang berbeda dalam suatu pembicaraan. Pembicaranya sama apa tidak? Sama ya, tapi pandangannya berbeda. Yesus mengatakan kelahiran kembali ini kelahiran apa? Rohani. Tetapi Nikodemus sebagai seorang guru besar pada zaman itu, menyangka yang lahir kembali adalah jasmaninya. Bagaimana aku sudah tua lalu aku masuk lagi ke dalam rahim ibuku, lalu aku brojol lagi. Nggak mungkin. Lalu Yesus kemudian menerangkan lagi di ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dari air dan Roh Kudus, roh dalam besar dalam hal ini, ya tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh, dilahirkan dari roh Tuhan, dilahirkan dari Roh Kudus adalah roh. Roh kita hanya bisa lahir kembali kalau kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain roh kita bisa hidup. Kata-kata motivasi bisa saja membangkitkan gairah kita, semangat kita. Kata-kata mutiara, penghiburan, nasihat, bisa saja. Bisa saja. Demikian misalnya khotbah ini memberkati saudara, bisa saja itu menghidupkan semangat saudara. Membangkitkan gairah, wah amin ini. Tapi bukan itu perjuangan sebenarnya. Perjuangan sebenarnya adalah ketika kita menyelesaikan ibadah dan kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Apakah roh kita hidup? Dan satu-satunya cara roh kita hidup adalah bila roh Allah tinggal di dalam kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Berapa banyak pun kita mau dengarkan kata-kata yang membangkitkan iman kita, semangat kita. Tanpa roh Tuhan kita izinkan masuk dalam hati kita, roh kita akan tetap mati. Sampai di sini bisa kita menangkap? Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tidak dapat mengerti isi firman melalui manusia jasmani. Manusia roh kita melalui pimpinan Roh Kudus yang akan membantu kita mengerti firman Allah. Itu sebabnya salah satu yang kita bahas pada hari Pentakosta kemarin, bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Bahwa dia yang akan mengajarkan kepada kita semua tentang segala kebenaran yang diilhamkan Allah. Kita nggak akan bisa mengerti janji-janji Tuhan.
Tuhan katakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita bisa sembuh. Kita nggak akan bisa mengerti kalau kita nggak masuk dalam dimensi rohani. Yang kita lihat tubuh kita sedang sakit. Kita nggak akan bisa mengerti bahwa engkau dipanggil, engkau diangkat untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita nggak akan bisa mengerti itu kalau kita tidak masuk dalam dimensi rohani itu, Bapak Ibu Saudara. Yang kita lihat adalah kita masih pembantu, kita masih orang rendahan, kita hanya masih orang upahan biasa. Kita nggak akan bisa mengerti bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Kita nggak akan mengerti itu kalau kita tidak masuk ke dalam alam roh. Tidak masuk dengan bantuan Roh Kudus. Menghidupkan roh kita sehingga mengerti bahwa setiap kali kita berdoa ada kuasa yang besar sedang terjadi. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Sekali lagi, mari kita fokus dan menyadari bahwa kita nggak hanya manusia jasmani saja. Ada roh di dalam diri kita yang perlu untuk diberikan makan. Ada roh yang perlu untuk hidup lagi. Sehingga di mana kita ada gebrakan baru di sana. Ada roh yang dihidupkan. Petrus yang sama tetapi dengan roh yang berbeda. Roh yang pertama dia adalah roh pengecut, roh takut. Kamu kan yang saya lihat bersama dengan Yesus orang Galilea itu. Oh tidak, bukan saya. Muka saya pasaran, banyak yang kayak saya. Salah lihat kamu. Oh kamu saya lihat pada waktu itu Yesus sedang mengadakan mujizat, kamu sedang bersama dengan dia. Tidak. Kami memang mirip semuanya 11 orang ini. Tetapi ketika rohnya dibangkitkan oleh Roh Kudus, pada hari Pentakosta dia berdiri di hadapan ribuan orang, menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. That's the same person, different spirit. Orang yang sama, roh yang berbeda. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita bisa saja orang yang sama, tapi roh kita berbeda. Roh kita bukan roh yang mati, tapi Roh Kudus yang berikan kepada kita kehidupan. Amin. Roh Kudus memberikan kehidupan kepada roh kita yang dulunya mati. Nah, dunia rohani kita atau dimensi rohani kita akan berusaha untuk berkomunikasi dengan dimensi jasmani kita. Melalui yang disebut namanya jiwa. Nah, rohani ini akan terus berkomunikasi kepada roh tubuh kita. Melalui jembatannya adalah jiwa. Di dalam jiwa ini ada 3 hal. Yang pertama pikiran, yang kedua perasaan, dan yang ketiga adalah kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak. Nah kenapa kita perlu mengerti ini ya? Karena setan tidak bisa menyerang alam roh kita. Nggak bisa. Karena roh kita sudah menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak memberikan pintu bagi setan untuk masuk dalam roh kita. Amin, sampai di sini. Nah, oleh sebab itu yang dia serang adalah jiwa kita. Apakah itu? Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Nah, kehendak kita. Supaya apa? Supaya roh yang ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus itu, tidak termanifestasi keluar. Tidak muncul keluar. Ada amin sampai di sini Bapak Ibu Saudara? Nah, Tuhan memberikan kepada kita karunia untuk berdoa. Dia nggak bisa curi itu. Ketika kita selamat, kita bisa berhubung dengan surga dan kita bisa berdoa. Apalagi Yesus katakan kepadamu telah diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang terikat, kamu ikat di muka bumi ini akan, apa yang kamu lepaskan di muka bumi ini akan, bisa setan curi? Tidak bisa, tapi dia bisa curi pikiran kita. Dia bisa ganggu, bukan curi, dia bisa ganggu pikiran kita. Coba lihat kamu sudah berdoa, tapi nothing happens, gak ada yang terjadi loh. Kamu buka kelimpahan, lihat, masih sama. Nah karena pikiran itu terus diulang, pikiran yang negatif terus diulang, akhirnya kita menjadi lemah di dalam berdoa. Dia gak bisa curi karunia doa itu, dia gak bisa curi. Tapi dia bisa ganggu pikiran kita, perasaan kita. Berapa banyak kita yang katakan setelah kita lahir baru, kayaknya ada beban ya yang diangkat. Pasti kalau kita ditanya pada waktu lahir baru, beban diangkat, kayaknya ringan sekali. Tapi muncul pilihan berikutnya. Seperti yang diperhadapkan kepada hamba yang berutang.
Utangnya nggak seberapa, dihapuskan. Utangnya yang besar sekali, dihapuskan. Yang nggak mampu. Tapi kemudian dia keluar dari ruangan raja, dia ketemu temannya yang berutang 1%, 0,1% daripada utangnya. Pilihan sama dia, apakah dia menghapuskan? Ternyata dia tidak menghapuskan. Setan mencuri apa? Setan mengganggu apa? Perasaannya. Setan mengganggu perasaan kita. Sehingga kemudian kita yang awalnya semangat untuk mengampuni, saya ampuni orang yang bersalah. Tetapi kita diperhadapkan lagi pilihan setiap hari. Apakah kita akan terus mengampuni mereka yang bersalah kepada kita? Dan setan akan ganggu perasaan kita sehingga seolah-olah perasaan kita itu sangat sakit rasanya. Apalagi yang setan bisa ganggu, kehendak kita. Sehingga kita menjadi orang yang mageran. Mager. Malas gerak. Kita bangun pagi, Tuhan terima kasih banyak Tuhan buat hari yang baru. Saya percaya hari ini is the best day, adalah hari yang terbaik. Alright, kita buka mata, mager. Kipas masih sepoi-sepoi ya kan. Kita merasakan, kita tidur. Ya apa yang kita doakan? Kita doakan kelimpahan, kita doakan kesembuhan, apakah terjadi? Ya tidak. Karena kehendaknya diganggu setan dan kemudian kita mengikuti kehendak kita untuk mager dan tidak bergerak, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang setan bisa ganggu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Tujuannya apa sih? Kenapa setan ganggu itu? Tujuannya supaya dimensi jasmani kita tidak menghasilkan buah-buah roh. Yang pertama saya mau katakan, 2 poin terakhir. Yang pertama adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh roh pasti berbuah. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih. Yuk kita hafal sama-sama. Supaya ini menjadi salah satu juga ayat hafalan kita kan. Bapak Ibu Saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ada 9 buah roh. Manifestasi daripada Roh Kudus. Poin pertama, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, hidupnya berbuah. Buah adalah dampak daripada hidup yang dipimpin Roh. Tadi kita sudah bahas mengenai wujud ya. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani, lalu ada jiwa. Ada yang tidak terlihat dan ada yang kelihatan. Itu wujudnya. Nah sekarang ada dampaknya. Jadi kalau di dimensi yang tidak kelihatan, di dimensi rohani ini, ada Roh Kudus bersemayam di sana, maka pasti akan menjadi suatu dimensi yang kelihatan. Atau dalam dimensi jasmani, yaitu yang kita sebut sebagai buah. Boleh balik ke tabel tadi. Ini kita sebut sebagai buah. Buah ini letaknya adalah di dalam dimensi jasmani atau di dimensi rohani. Dimensi apa? Dimensi jasmani atau dimensi rohani? Buah kita bisa dilihat atau tidak? Kasih bisa dilihat enggak? Enggak bisa? Bisa. Kita kan enggak bisa bilang, aku mengasihimu lah. Hah? Apa contohnya? Adalah, percaya aja kalau aku mengasihimu. Bisa kita bilang gitu? Enggak. Itu sebabnya action speaks louder about love. Bahwa tindakan akan selalu berbicara lebih kuat tentang kasih. Buah ini bukan di dimensi rohani, tetapi buah ini di jasmani. Nah ini yang setan akan coba ganggu pikiran, perasaan, kehendak kita. Tujuannya apa? Supaya tidak muncul buah-buah roh. Dia nggak bisa curi roh Tuhan yang ada pada kita. Tapi dia bisa halangi supaya tidak memiliki buah-buah roh. Haleluya.
Itu sebabnya kita jangan tertipu bahwa kehadiran Roh Kudus atau orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh bukan tandanya dia bahasa lidah, rebah, atau dia bisa menafsirkan mimpi, bisa bernubuat, orang didoakan jatuh. Itu bukan tanda dipimpin Roh, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah karunia Roh, hadiah dari Roh Kudus. Lalu kalau kita berdoa bagi orang sakit, pas kita berdoa orang sembuh, itu bukan tanda kita hidup dipimpin Roh. Amin. Itu adalah pemberian Roh Kudus. Bukan hanya kepada kita, tetapi kepada setiap orang yang menerima Roh Kudus. Bukan hanya kepada orang Pentakosta saja, kepada orang karismatik saja bisa berdoa kepada orang sakit. Tidak, semua orang yang menerima Roh Kudus bisa berdoa. Dan orang yang didoakan pasti sembuh. Jangan karena kita menengking setan, lalu kemudian setan lari, rumah itu menjadi tenang, aman, lalu kita merasa, nah inilah buktinya hidupku dipimpin. Tidak. Bukti hidup kita dipimpin oleh Roh adalah hidup kita berbuah. Saya akan bacakan Galatia 5 ayat 22-23 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, sebaliknya, sama-sama kita baca, kalau orang-orang dipimpin oleh, sebaliknya kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, sama-sama kita baca lagi, hasilnya. Sekali lagi, iya, katakan kiri kanannya, hasilnya. Jadi kalau ada orang yang dipimpin Roh Allah harus ada, amin. Benar, ada hasilnya. Dan kemudian dijabarkan hasilnya apa? Ada 9 buah roh dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan begini. Hasil yang pertama, mereka saling mengasihi. Bukan saling mencecah, bukan saling merendahkan, bukan saling menghina, bukan saling membuli, bukan saling menyakiti, bukan saling menggigit, tetapi apa? Saling mengasihi. That's the sign. Itu tanda bahwa hidup kita ada Roh Kudus dalam kita. Kalau kita bisa saling mengasihi. Kasih itu bukan di dimensi rohani kita, dia di dimensi jasmani kita kelihatan. Kita nggak bisa bilang, itu sebabnya Tuhan seperti ini. Bagaimana mungkin kamu mengasihi Tuhan Allahmu yang tidak kelihatan, jikalau kamu tidak bisa mengasihi apa yang kelihatan. Karena kasih itu berada di dalam dimensi jasmani kita. Kita mengasihi apa yang tidak terlihat, kita nggak bisa bilang, kamu mengasihi siapa, Lip? Adalah, dia suatu wujud. Kamu nggak tahu, cuma aku yang tahu siapa yang kukasihi. Tidak, orang sekitar kita yang harus merasakan kasih itu keluar dari kehidupan kita. Yang kedua, mereka gembira. Nah, apa yang gembira? Gembira tidak berarti senyum. Tidak. Yang gembira apa? Amsal berkata, hati yang gembira. Orang-orang yang memiliki roh Tuhan di dalam hidupnya, buah rohnya salah satunya adalah hatinya gembira. Mungkin dengan bahasa yang lebih modern, hidupnya positive vibe terus. Bukan slow terus ya, bukan. Positive vibe. Di mana dia ada, orang bisa merasakan aura positifnya. Amin. Ada satu orang yang yang selalu saya jumpain setiap hari. Saya bilang sama dia, aduh, kalau melihat mau makan, orang yang sehat pun sakit makan. Saya bilang. Karena dia selalu makan sambil bertopang kepala. Seolah-olah berpikir bagaimana cara saya menghabiskan nasi ini. Orang susah payah mencari makanan. Dia bersusah payah menghabiskan makanan. Enggak, ini hanya intermezzo saja ya. Bukan saya katakan itu tidak dipimpin roh. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Maksudnya orang yang dipimpin roh hatinya selalu gembira. Di mana dia ada, dia hadir, dia duduk. Orang bisa merasakan kegembiraannya. Enggak langsung, dia datang. Oh, enggak. Sebagai pemimpin, sebagai pekerja, sebagai bapak
rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, ketika kita hadir, beda suasananya. Mau pulang mati kau. Berarti ada yang salah sama mamanya Bapak Ibu Saudara. Mau mamanya penuh Roh Kudus pun rebah kiri kanan, menggelepar penuh Roh Kudus, tetap belum dipimpin roh. Karena setiap kali mamanya datang, aura kematian mengikuti mamanya. Berarti ada yang salah dong. Oke, tidak amin berarti. Amin kan? Bapak datang, matilah kita. Ini bapaknya atau bapak dari neraka? Berarti ada yang salah, yang harus lagi diperbaharuin. Haleluya para orang tua. Ya bukan berarti kepada anak muda enggak juga ya. Ada juga. Nah, kita pun perlu membawa positive vibe di mana kita ada. Yang berikutnya adalah mereka mempunyai apa? Ketenangan hati yang tenang. Hati yang tenang ini tidak tergantung daripada kondisi kita. Bukan berarti suasananya baik-baik saja baru hatinya tenang. Tidak, tapi di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi, hatinya bisa tenang. Karena dia tahu bahwa roh yang ada di dalam dirinya memberikan dia kekuatan. Mereka sabar dan berbudi. Mereka baik terhadap orang lain. Sama-sama katakan baik. Haleluya. Jadi jangan lupa, jangan kita jadi sibuk kayak, wah saya beribadah saja, yang penting saya berdoa, saya melayani saja, yang penting saya melayani dengan penuh mujizat, penuh kuasa. Itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting. Yaitu buah Roh Kudus. Mereka baik kepada orang lain, berbuat baik. Kebaikan bahasa yang universal Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menolong orang lain, memberikan dia semangat. Kita bisa melakukan kebajikan kepada mereka. Apalagi dikatakan mereka setia, mereka rendah hati, dan selalu sanggup menguasai diri. Itu sebabnya buah Roh Kudus tidak terjadi di dalam gereja. Dia terjadi ketika kita keluar. Di lampu merah, ada yang mau kita maki. Disitulah letaknya penguasaan diri Bapak Ibu Saudara. Ada yang nanti ngambil jalan kita, nyerobot parkir kita. Ya, di sanalah kita menghasilkan buah-buah roh. Buah itu memiliki rasa. Tidak ada buah yang tidak berasa. Itu buah yang tidak baik. Buah memiliki taste. Jadi kalau kita katakan hidup kita memiliki buah roh, maka orang di sekitar kita mesti merasakan manisnya buah itu keluar dari kehidupan kita. Jadi percuma kita bisa melayani di hadapan banyak orang, tapi kita nggak bisa baik di dalam keluarga kita. Sekarang percuma. Percuma kita bisa menyampaikan khotbah dan banyak orang yang diselamatkan, tapi kita tidak bisa menggandeng keluarga kita. Percuma kita berkorban, setiap kali ada kegiatan yang event yang besar berkorban, tapi mentraktir keluarga kita pun kita nggak bisa. Amin. Percuma kita menengking setan, menengking roh jahat dari orang lain, tetapi kita nggak bisa menahan diri kita untuk sedikit lebih sabar, untuk sedikit lebih tidak ego, untuk sedikit lebih menguasai diri. Percuma Bapak Ibu Saudara. Percuma kita bisa berbahasa roh, menafsirkan bahasa lidah. Kita bisa terkapar, bahkan orang yang kita tombang tangan orangnya pun tergeletak. Tapi kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Tidak bisa menolong dia. Tidak bisa menahan mulut kita untuk tidak membicarakan orang lain. Percuma Bapak Ibu Saudara. Karena buah harus memiliki rasa. Fruits have a taste. Semua buah roh itu harus termanifestasi di dalam dimensi jasmani kita. Yang terakhir, yang kedua, orang yang dipimpin roh Allah hidup dalam kemerdekaan. Saya mengundang teman-teman yang melayani untuk maju ke depan. Orang yang hidupnya dipimpin roh Allah hidup dalam kemerdekaan. Merdeka. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka dari apa?
Mari kita lihat 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, lanjut tabel yang berikutnya. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di manakah kekuatan, kasih, dan ketertiban ini? Di dimensi jasmani kita. Orang harus bisa merasakan bahwa kita adalah pribadi yang kuat. Bukan sok-sok kuat. Karena semua ini termanifestasi dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Orang harus bisa melihat kasih di dalam dimensi jasmani kita. Orang harus melihat ketertiban keluar di dalam dimensi jasmani kita. Kekuatan, kasih, ketertiban, itu bukan dalam dimensi rohani. Kita boleh aja tahu firman banyak, tahu ayat-ayat. Kita boleh saja, baik saja juga kita bisa mengerti tentang firman Tuhan, pengilhaman firman Tuhan. Tapi kalau dia tidak bisa keluar menjadi kekuatan, kasih, dan ketertiban, orang tidak bisa mengetahui bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Dosa memberikannya. Dosa memberikan kepada kita roh ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya orang takut mati. Orang takut miskin. Takut sakit. Takut gagal. Itu adalah upah dosa. Berapa waktu yang lalu, kesaksian saya tadi di ibadah pertama. Berapa waktu yang hari Jumat yang lalu, ada seorang anak yang datang. Usia 16-17 tahun datang ke praktek. Sebelumnya sudah datang 2 kali dan ini kali ketiga dia datang ke praktek saya. Kali ketiga dia datang, dia sangat berbeda dengan kedatangan 1 dan 2 sebelumnya. Dia satu penyakit yang dia alamin. Lalu kemudian, tapi di kedatangan 1-2 dia masih cukup energik. Dia di kedatangan ketiga dia sangat kurus dan dia berbeda sekali. Padahal waktunya cuma 1 minggu doang. Lalu kemudian saya melihat ada banyak bekas suntikan di tangannya, bekas tempel-tempelan. Saya tanya, kamu kenapa? Dan memang kami sudah janjian supaya dia datang lagi pada hari Jumat kemarin. Dan kemudian saya memotong antrian pasien lainnya, saya mengizinkan dia masuk dulu. Kamu kenapa? Saya bilang. Terus tercetus dari saya, itu jangan-jangan kamu mau bunuh diri ya, saya bilang gitu. Saya lihat kepada yang mengantarkannya, ada 2 orang yang mengantarkannya. Yang akhirnya saya tahu bahwa satu adalah ayahnya, yang kedua adalah sepupunya. Saya katakan, boleh saya bicara dulu Pak dengan anaknya? Boleh Dok, biar mana tahu dia bisa ceritakan semuanya. Lalu dia ceritakan bahwa dia telah menghamili anak orang di luar nikah. Dia berusaha menggugurkannya. Dia berusaha menggugurkannya tapi tidak juga keluar. Lalu kemudian usia masih 16 tahun, dua-duanya masih 16 tahun. Si wanita ini kemudian pulang ke kampungnya dan tidak menghubungi dia sama sekali. Dan dia merasa makin galau. Kenapa kok tidak ada kontak dari wanita ini? Dan kemudian beberapa bulan setelahnya dia berusaha menghubungi wanita ini, pacarnya ini. Dan pacarnya mengatakan, tidak usah pikirkan saya lagi, bayinya sudah saya gugurkan, katanya. Tujuan dia menelepon pacarnya ini adalah dia berusaha memperbaiki kesalahannya. Dia katakan, saya siap bertanggung jawab. Dia katakan, kamu gak usah tanggung jawab lagi, sudah saya gugurkan. Dia foto, dia kirimkan bukti janin yang digugurkan. Ketika dia melihat foto janin itu, hatinya gak siap, mentalnya hancur sehancur-hancurnya. Dia merasa, ini manusia, kenapa kita bunuh? Kan saya mau memperbaiki kesalahan saya. Saya siap untuk bertanggung jawab, saya akan keluar dari sekolah saya dan saya berusaha untuk cari pekerjaan atau mungkin dihidupi oleh orang tua saya dulu. Dia bilang seperti itu. Di saat saya memperbaiki kesalahan saya, tapi justru hal yang tidak saya inginkan terjadi. Dan setelah itu Dok, katanya, setiap hari, setiap saya tidur, suara janin itu seolah-olah memanggil saya. Dan saya merasa tidak ada gunanya lagi hidup, kesalahan saya sudah terlalu besar. Lalu saya katakan,
Oke, kesalahanmu besar dan masalahnya berat. Tetapi mungkin bukan cuma itu saja. Saya selalu melihat bahwa masalah besar itu bukanlah sebenarnya, itu hanya momentumnya saja. Tapi selalu ada masalah yang lebih kecil. Lalu dia lanjutkan lagi ceritanya. Saya sudah lama nggak pulang ke rumah, Dok. Setiap kali saya pulang ke rumah, selalu ribut. Berantem terus. Siapa yang berantem? Orang tua sama kamu atau enggak? Mama sama bapak, ayah sama ibu yang berantem. Terus berantem tentang hal inilah, hal itulah. Padahal kami tidak kekurangan. Saya pernah bilang sama ibu saya, Bu, janganlah ngomong kasar sama adik-adik, dia anak nomor 1, ada 2 saudara. Janganlah ngomong kasar sama adik-adik. Kalau ibu pingin tegur, bilang aja sama saya, nanti saya sampaikan sama adik-adik. Enggak juga. Di depan saya, ibu saya bicara kasar, bicara lancang kepada adik-adik saya. Itu hati saya sakit. Dilanjutkan lagi. Lalu orang tua saya ini, Dok, semua hanya tentang uang. Kasih uang, sekolah. Sekali waktu saya pernah bilang, Pak, saya nggak sekolah dulu lah, sakit kepala, lagi nggak enak badan. Enggak, sekolah. Nggak ada yang nanya, kenapa, gimana rasa badannya, gimana sakitnya. Kenapa, kok bisa sakit. Kayak ini kemarin aku berobat sama dokter 2 kali. Udah kirim uang, pergi berobat sama dokter. Gak ada yang nanya aku sakit apa, kena apa, aku minum obat, sakit gak ini. Gak ada yang nanya, Dok. Aku rasa gak ada yang peduli. Aku sudah salah, gak ada yang peduli. Lebih bagus aku mati. Seorang anak 16 tahun berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Terus mendengar ceritanya, dan ini bukan kali pertama kedua saya mendapatkan kasus seperti ini. Udah beberapa kali, tapi ini yang terbaru yang saya dapatkan hari Jumat yang lalu. Lalu saya katakan seperti ini, saya nggak akan banyak menasihati kamu, bro, saya bilang. Saya juga akan banyak komentar. Setiap kita pernah melakukan kesalahan. That's the truth. Bahwa setiap kita pernah bersalah. Gak ada kita yang sempurna. Tapi satu hal yang saya mau kamu tahu. Setan mau kamu mati, Tuhan mau kamu hidup. Terus dia menangis. Dia terisak-isak menangis mendengarkan saya bilang seperti itu. Apa bukti Tuhan mau kamu hidup? Buktinya kita bisa berjumpa hari ini. Kenapa kamu gak jumpa dokter lain? Ada banyak dokter lain kok di luar sana. Kenapa kamu jumpa sama saya? Kita gak punya hubungan apa-apa. Kita gak ada link untuk bisa ketemunya dari mana, gak tahu juga. Dan kamu bisa merasakan bagaimana saya tidak menghakimimu akan penyakit yang kamu alami. Itu bukti Tuhan mau kamu hidup. Apalagi saya bilang, ketika kamu gantung diri di kamar mandi, ada orang yang menemukanmu dan kau tidak jadi mati. Tuhan mau kamu hidup, saya katakan. Kemudian dia menangis. Ada satu part yang tadi ibadah pertama gak saya ceritakan. Setelah kemudian dia keluar, lalu kemudian masuklah kedua orang tuanya. Dan kemudian saya menyampaikan kepada orang tuanya. Menyampaikan apa yang menjadi dilema ataupun yang menjadi dasar kenapa dia melakukan tindakan seperti itu, tindakan bodoh seperti itu. Saya sampaikanlah bahwa dia merasa orang tuanya begini, dia begini. Dan ada satu yang mengejutkan saya. Mamanya bilang seperti ini, ya dokter tahu aja lah, Dok. Oh kita ini yang tua ini kan capek, terus dituntut lagi seperti itu, ya susah lah katanya. Saya pingin marah, tapi itu kan bukan keluarga saya ya Bapak Ibu Saudara, jadi ngapain saya marah, saya pikirkan ya. Cuma saya berpikir gini, ini anakmu tadi mau mengakhiri hidupnya, lalu kau masih bisa jawab seperti itu. Saya bilang seperti ini, Bu, saya tidak mau mengomentari keluarga ibu. Yang saya mau sampaikan adalah isi hati anak ibu. Ibu mau tahu nggak? Kalau bukan saya yang nanya, mungkin nggak dia utarakan isi hatinya. Kalau ibu bawa ke dokter lain, ke psikiater atau psikolog, adakah kemungkinan dia mengutarakan isi hatinya? Sepupunya yang sering mengantar dia bilang gini, Dok tadi pun saya mau bawa kemari dia nggak mau. Dia takut penyakitnya ketahuan. Tapi saya bilang, kita mau jumpa dokter yang kemarin, baru dia mau. Nah saya tidak mau ikut campur masalah ibu, saya mau kasih tahu. Nah ini maksud saya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat semuanya serba dimensi jasmani, susah kita menerima nasihat. Tapi kalau kita masuk ke dalam alam roh, kita tahu ada jiwa yang perlu diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudara, ada jiwa yang perlu diselamatkan. Dan itu perlu buah roh untuk kita, orang bisa merasakan dampaknya. Kita gak bisa bilang, kamu terima Yesus ya, kamu lipat tangan, kita doa. Gak bisa. Tapi dia bisa merasakan bahwa ada orang yang mengerti apa yang dia alami. Yang mengasihi dia.
Dan biarlah itu ditemukan dalam diri kita sebagai orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari setiap hari kita perhatikan dimensi rohani kita. Kita izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Sehingga buah Roh Kudus keluar. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebajikan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri meluap keluar daripada kehidupan kita. Sehingga orang lain bisa melihat. Dan tidak tunggu waktu lama, mereka bisa kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara sudah menerima roti dan anggur sebagai lambang daripada tubuh dan darah Yesus. Di dalam dimensi jasmani kita, memang kita melihat itu sebatas roti dan anggur. Tapi saya berdoa supaya hari ini kita bisa melihat di dalam dimensi rohani kita bahwa itu adalah lambang pengorbanan Yesus. Itu adalah roti hidup dan anggur kehidupan. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa makan daging dari dagingku dan minum darah dari darahku akan memiliki hidup yang kekal." Orang Yahudi kemudian bertanya kepada dia, "Masakan kita makan dagingnya dan minum darahnya? Siapakah dia?" Karena mereka melihatnya sebagai dimensi jasmani. Tapi hari ini mari kita berdoa bersama supaya kita bisa melihat bahwa tubuh dan darah itu adalah lambang perdamaian kita dengan sorga. Sambil kita memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh bersekutu dengan Tuhan. Membacanya bersama-sama secara perlahan, dimulai dari ayatnya dan kemudian isi daripada ayat tersebut. Mari kita baca. 1 Tawarik 16 ayat 12 bagian A. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mari semua kita yang percaya, saya mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan izinkan sekali lagi biar mata rohani kita melihat bahwa roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus. Angkatlah roti ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24 berkata, "Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.'" Roti yang kita pegang adalah lambang potongan daripada tubuh Yesus. Tubuhnya yang terpecah, yang terurai, sehingga kita yang sebelumnya terpisah boleh satu sebagai tubuh Kristus. Tubuhnya menanggung beban dosa kita, dia menanggung salib kita, sehingga kita tidak perlu hidup lagi di bawah malu, tidak perlu hidup lagi di bawah kutuk. Mari bersama-sama dengan iman
kita memecahkannya. Kita bersyukur di dalam nama Yesus, kita makan roti ini. Kemudian marilah kita mengangkat cawan yang berisikan anggur. Dan lihatlah bahwa ini adalah lambang daripada darah Yesus. Ayat 25-26, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Darah Yesus adalah lambang perjanjian baru kita dengan Tuhan. Perjanjian yang bukan sifatnya ditebus setiap hari, tidak. Tapi satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya adalah lambang kita bersekutu kembali dengan surga. Bahwa surga menerima kita di dalam segala kondisi. Mari bersama-sama kita yang percaya, kita menerima darah Yesus dan kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tinggikan, kami muliakan Kau Tuhan. Oh, terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kau baik bagi kami. Kau baik bagi kami. Dan apakan kami balas segala kebaikan-Mu. Kasih-Mu lebih baik dari kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Sangat besar
Saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita. Sebelumnya kita mari bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kami nyatakan Tuhan Yesus Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah diberkati Bapa melalui Tuhan Yesus firman yang disampaikan Bapa oleh hamba-Mu Dr. Philip Tuhan. Di mana Tuhan Yesus kami diajari Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus kehidupan kami harus dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami percaya Tuhan Yesus firman-Mu Tuhan Yesus bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami Bapa. Dan pada saat ini Tuhan Yesus kembali kami Tuhan Yesus jemaat-Mu Bapa akan memberikan Tuhan Yesus korban persembahan Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus biarlah Bapa setiap kami yang berkorban Tuhan Yesus pada hari ini kami memberi Bapa bukan karena kelimpahan Tuhan tapi karena kami tahu Bapa Engkau telah memberkati kami Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Bapa Engkau berkati Tuhan setiap kami Tuhan. Biarlah kami memberi dengan kerelaan hati kami Tuhan Yesus. Bapa kami percaya Tuhan kehidupan kami Tuhan telah Engkau lawat Tuhan. Kehidupan kami telah Engkau jamin Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati Bapa setiap kami jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Yesus pekerjaan kami Tuhan Yesus buat berhasil. Studi dari setiap anak-anak-Mu Bapa Tuhan jadikan berhasil Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan pada saat ini Bapa dari kami Tuhan Yesus yang menantikan jawaban doa. Kami percaya Tuhan doa kami dijawab Tuhan Yesus. Dan Engkau melihat Bapa setiap Tuhan Yesus tangan-tangan Bapa yang Tuhan Yesus terulur ke dalam kantong persembahan Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menjadi Bapa korban yang harum Tuhan Yesus yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus setiap umat-Mu Bapa tidak ada satupun kami yang khawatir Tuhan Yesus tentang kehidupan kami Bapa. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang mencukupkan Tuhan Yesus semuanya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Juga Tuhan Yesus Engkau yang memberkati Bapa hamba-Mu Tuhan Yesus Bapak Enduru Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kiranya Tuhan pelayanannya Tuhan berkati. Engkau berkati juga Tuhan Yesus keluarganya Bapa. Kesehatan Tuhan Yesus berikan juga bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Dan pada saat ini kami menyatukan hati kami untuk menolak dan menghancurkan segala kuasa-kuasa si jahat yang menghalang-halangi kami semakin lagi diberkati Tuhan. Baik di dalam pekerjaan kami ataupun studi kami dalam nama Yesus tinggalkan kami. Khawatir Kau dalam nama Yesus, bimbang dalam nama Yesus tinggalkan kami semua. Dalam nama Yesus sakit penyakit juga tidak berkuasa. Tinggalkan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Janganlah kita lelah bekerja di ladangnya Tuhan karena Roh-Nya akan menguatkan kita selalu. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus memberi kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus memberi kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Nyanyikan ratakan tanah, oh ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap
atas dasar iman. Mari lebih lagi Tuhan kita. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Kami siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Sekali lagi sama-sama kita nyanyikan, ratakan tanah bergelombang. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Kami dibangun dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap menjadi siap menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kami gerejamu dibangun dasar iman. Oh, haleluya. Pemulihan bagi Yesus kita, haleluya. Yesus Tuhan. Kami kembali menaikkan syukur kami kepadamu Bapa. Sungguh luar biasa Engkau telah memberkati kami lewat firman-Mu, pujian musik, lewat kehadiran kami. Kami sama-sama merasakan apa yang sudah Engkau taruh dalam kehidupan kami. Kau telah memberikan beban untuk kami bebani, supaya kami hidup oleh dipimpin Roh Kudus. Jangan lagi berdasarkan keinginan kami dan keinginan hati kami. Kami perlu percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami perlu mempraktekkan firman Tuhan dengan sepenuhnya. Berkat pertolongan Roh Kudus memampukan kami, menolong kami, sehingga kami hidup oleh karena pimpinan Roh Kudus. Bukan lagi berdasarkan keinginan kami. Roh Kuduslah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Roh Kuduslah yang memimpin kami. Roh Kuduslah yang mengajari kami. Roh Kudus yang ada bagi kami. Roh Kuduslah juga yang bekerja dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan untuk menolong kami. Firman-Mu yang sudah kami dapatkan, bagaimana supaya kami berbuah dan dimerdekakan. Jikalau kami berikan hidup kami dipimpin oleh Roh Allah, tidak ada yang mustahil. Maka ajari kami supaya kami dapat benar-benar berbuah dan dimerdekakan. Ajari kami Roh Kudus bagaimana melayani. Ajari kami Roh Kudus untuk seperti orang yang sudah dimerdekakan. Ajari kami Roh Kudus menjadi pemuji dan penyembah. Ajari kami Roh Kudus untuk terbeban bagi setiap masalah yang kami hadapi. Ajari kami Roh Kudus untuk tetap menaikkan doa syafaat kami mendoakan orang-orang lain. Ajari kami Roh Kudus untuk terbeban mendoakan bangsa dan negara kami maupun pemerintah kami. Ajari kami Roh Kudus untuk terbeban mendoakan kota kami.
Ajari kami Roh Kudus. Dan Engkaulah yang memperlihatkan pemetaan bagi kami untuk melihat dan bagaimana kami bekerja dan bagaimana kami memulai supaya semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memakai Philip untuk memberkati kami lewat firman-Mu, supaya kehidupan kami dipimpin oleh Roh Kudus. Sekalipun tidak mudah kami mengerjakan firman-Mu, tetapi jikalau kami berserah kepada Roh Kudus dan meminta supaya Roh Kudus memimpin dan mengajari kami, maka firman-Mu yang jatuh ke dalam hati kami itu adalah tanggung jawab kami. Dan dari sana kami berbuah dan dimerdekakan. Dan hidup kekristenan kami tidak lagi biasa-biasa, tetapi hidup kekristenan kami hidup yang luar biasa. Karena kami menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang gagah perkasa. Dialah selama-lamanya Tuhan kami. Maka di setiap kehadiran kami, di setiap kedatangan kami, di setiap ibadah dan pelayanan kami meminta supaya Roh Kudus mengajari kami bagaimana bersikap, bagaimana kami memuji dan menyembah-Mu, dan bagaimana kami ketika Engkau berbicara kepada kami supaya kami siap setelah kami pulang dari tempat ibadah kami. Sama-sama kami memberkati Philip. Engkau telah menolong dia, dan Engkau telah menyingkapkan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus bersama dengan dia awal sampai selesai, yang menguatkan dia dan yang memberikan kuasa kepadanya, sehingga setiap yang percaya diberkati dengan luar biasa. Berkati juga Tuhan Yesus, baik saya sebagai orang tuanya, sebagai gembala dalam sidang Tuhan ini. Berkati Ribka, Markus, Onike, berkati Joshua, berkati juga Doni, berkati juga Rizal, berkati juga Andri yang selalu Tuhan Yesus melayani-Mu di PW Tuhan. Berkati Tuhan semua pelayan, berkati semua umat-Mu Tuhan. Semua kami dipulihkan dan disembuhkan. Berkati kami Tuhan, dan ajari kami Tuhan bagaimana kami mengerjakan firman-Mu setelah kami kembali kepada kehidupan kami. Ajari juga kami Tuhan supaya kami turut merasakan apa yang dirasakan oleh jiwa-jiwa yang tersesat pada saat ini. Dan kami pulang bersama dengan-Mu Tuhan. Tibakan kami dengan selamat. Darah Yesus membungkus membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat di udara, celaka, tabrakan, pencuri, perampok, sakit, penyakit, roh sihir, roh kebangkrutan, roh kemiskinan, di dalam nama Tuhan Yesus, keluar kosan penipu, tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Roh kelemahan tubuh juga tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih Bapa adalah sumber kasih dan damai sejahtera. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari sama-sama kita berkata amin. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari raya, hari ibadah minggu kita saudaraku. Dan jangan lupa besok kita ibadah doa syafaat, Rabu kita berfordi, dan selesai ibadah kedua ini ada pembelajaran anak SMP dan SMA untuk agama. Salam kemenangan iman, Tuhan Yesus memberkati.